Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman SPE. Di sini saya Hikam Akori selaku supir engineer dari Trip Pulsa Major. Membawakan acara Innovation Day sebagai moderator. Pada acara kali ini kita akan sedikit bicara sharing-sharing pengalaman tentang speedhack yang dulu tahun 2018 kita pernah ikut. Dan mungkin salah satu dari kami Mas Yul sini lolos sebagai juara waktu itu. Nah, saya sedikit penasaran, sedikit ingin menggali-gali informasi tentang apa yang disiapkan beliau, apa yang direncanakan beliau sampai bisa menjadi juara. Terlebih dari sudut pandang bagaimana kesan-kesannya ketika ikut acara speedhack. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal, di samping saya ada dua orang. Saya beri kesempatan untuk berkenalan dulu, monggo biar yang lain kenal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa Diawahad. Sekarang jadi software engineer di SPE di Tribe Pegasus. Perkenalkan, saya Rohit Pujiatrawani, biasa dipanggil Rohit. Di sini saya dari Tribe Andromeda sebagai software engineer. Oh, hello. Dulu sedikit bertanya dulu ya Mas. Dulu ketika acara speedhack dapat informasi dari mana? Kalau saya itu dapatnya dari story WA sih. Jadi kan temen tuh ada yang story WA tuh, story WA apa namanya pamfletnya speedhack. Yeah. Terus ya tahu tertarik, ya udah langsung ke websitenya, ke Instagramnya gitu sih. Terus ya speedhack. Kalau Mas Yul? Kalau saya sendiri tahu speedhack itu dari teman. Teman saya itu biasa yang main apa? Ya bukan yang main sih, yang sering lomba. Itu cari-cari lomba. Nah, dapatlah lomba speedhack ini. Terus saya tertarik, ya saya ikut. Kalau dulu kan Mas Roy waktu ikut speedhack kan mainnya tim ya, sama saya dulu ya satu tim. Nah, kalau Mas Yul dulu juga tim. Iya, saya juga satu tim. Saya juga tim. Cari tim gimana? Teman kelas, teman kuliah atau? Oh, dulu kalau saya sendiri cari timnya itu waktu pulang kampus. Nah, itu biasanya kan kalau anak-anak kampus itu ada kayak tempat nongkrong kan. Ya. Nah, kalau saya sendiri biasanya nongkrongnya di WS, workshop. Ya. Nah, di situ banyak anak-anak yang mungkin yang sedang ngerjain tugas, yang sedang gabut atau apa di situ ya. Udah saya cari teman-teman di situ. Tahu bilang gini langsung ajakin, udah ikut. Pada waktu kalian ngajak temen, kenapa kok mereka bisa tertarik? Dan mungkin dari kalian sendiri kenapa kok tertarik ikut speedhack? Terus bisa meyakinkan teman-teman kalian untuk tertarik ikut speedhack? Dari Mas Yul? Oh, kalau saya sendiri itu tertariknya yang pertama gara-gara untuk cari pengalaman. Ya. Nah, terus yang keduanya itu gara-gara speedhack di SP dari SP itu gratis ya. Jadinya dulu kan biasanya kalau misal cari speed hackathon gitu lomba-lomba gitu ada yang berbayar. Nah, itu biasanya saya males ngeluarin duit. Terus yang ketiga juga gara-gara ada dapat makan. Ini kalau Mas Roy dulu, kenapa kok bisa membuat saya dan teman saya yakin harus ikut SPE? Enggak, jadi awalnya itu saya tuh sebelum speedhack, selain speedhack saya juga ikut hackathon. Jadi sebelumnya hampir sama seperti Mas Sul sih. Jadi ya karena tertarik ya dan benefit lainnya. Kalau soal tim yang saya ikuti itu ya karena longgar sih kan, waktu itu kan sebelum hackathon ini kan aku ajak juga pernah. Iya pernah. Ya, apa namanya hari kerja waktu itu, tapi nggak bisa karena masuk kerja. Terus ya udahlah skip terus kebetulan ada hackathon, tempatnya dekat, ya gratis itu tadi. Terus orangnya available juga kan. Ya udah aku ajak. Orang tuh awalnya tuh saya sama Mas Ikam, terus ada satu lagi. Kebetulan mau juga. Pas banget. Suruh join dari temannya Mas Ikam. Jadi kita dicoba. Nah, di speedhack kan udah ada tema-tema tuh. Ada beberapa tema. Kemudian setiap peserta disuruh milih satu tema, ya kan?
Nah, kalau dari Mas Rohit, kenapa milih tema itu? Idenya dari mana coba? Tema. Sebelum ke tema mungkin cerita ini sih. Jadi kan kita 2 hari itu. Nah, hari pertama itu setelah kita seleksi onsite itu kan disediakan itu apa namanya, kisi-kisi. Iya. Ya nggak sih, kisi-kisi transportasi, terus keuangan, yang finansial gitu-gitu, terus map sebagainya gitu kan. Terus ada salah satu kisi-kisinya tuh temanya IoT. Iya. IoT, dan saat itu emang saya pribadi itu emang lagi seneng banget ngulik IoT sih. Di kampus kan juga diajarin juga tuh IoT Arduino, terus kayak perjalanan pulang Jogja Solo terus kayak ya kayaknya kalau IoT enak sih. Iya. Terus ya udah besoknya itu jam berapa sih dikasih itu? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Jadi hari sebelumnya itu jelasin. Jadi hari pertama tuh kisi-kisi. Hari kedua itu detail materinya, detail yang harus kita kerjakan. Jam 5 pagi, Pak ya. Jam 5 pagi baru dikasih detailnya, baru kita bisa mikir kita milih yang mana. Di jam 5 pagi itu posisi saya masih di jalan. Mungkin saya di jalan jam 5, jam setengah 6 ya. Dari Solo Jogja. Dan tapi sebelumnya kan saya udah mikir saya pengen IoT. Makanya saya ke Solo tuh saya langsung siap-siap tuh nyiapin Arduino-nya kampus. Maaf WNS. Kampus biasa kan nggak punya Arduino Pak. Waktu itu ya nggak punya uang juga buat beli. Saya pinjam kampus dulu. Tapi pengen buat. Makanya ya udahlah saya pinjem Arduino segala macam, kabel segala macam. Dan yuk mantepin hati besok mau ngambil tema IoT. Ternyata bener. Terus di hari kedua ada temanya tuh civil card payment. Jenisnya apa ya, civil card payment, pokoknya KTP itu bisa kita scan gitu, bisa kita scan terus bisa kita integrasikan aplikasi apa, kita bisa hubungan ke database apa gitu. Kan pakai IoT juga. Ya basically pengen sih, karena pengen pribadi gitu. Kalau dulu waktu Mas Rohit bilang saya pengen IoT, itu kan saya langsung iya, karena kebetulan di kantor lama saya juga ngerjakan project pakai etol. Nah, makanya kenapa Mas Rohit bilang yuk pakai IoT, oke. Untuk tema yang civil card payment, saya juga oke aja, karena juga pernah ngurus itu. Dan ya sebenarnya itu salah saya juga sih ngambil IoT, karena itu basically karena ego saya sendiri gitu loh. Jadi kayak saya nggak ngeliat tim saya juga ini bisa apa enggak ya, tapi ya karena saya pengen sendiri gitu loh. Jadi ya karena itu sih saya ambil IoT, dan itu sempat heboh juga, saya bawa preset segala macam terus kayak di shootingin terus tadi gitu. Kalau Mas Yul, kalau saya tuh kagetnya juga sama kayak Mas Rohit kan ya, kaget kan. Aduh, jam 5 pagi baru tahu temanya apa aja, list-listnya apa aja. Kaget sih. Dari kemarin sampai hari H itu saya terus doa gitu, terus mikir terus kan. Gimana nih? Udah pasrah kan, tema gini. Ya udah. Waktu hari H-nya jam 5 pagi, wah bersyukur kan. Temanya itu ternyata cocok sama aplikasi yang pernah saya dan teman-teman tim saya itu bikin di kampus. Basically emang sama. Berarti pernah dikerjakan gitu ya? Kurang lebih begitu. Berarti tinggal menyesuaikan dengan udah basically udah aplikasinya itu udah sama, udah core-nya itu sesuai requirement-nya, tapi masih ada kayak tambah-tambahan yang harus kita butuhkan untuk menyesuaikan dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh tema tersebut. Keren sih. Berarti buat speed hack itu nggak dari nol ngerjainnya. Ya kan, yang basically kan
basic ini kan ya udah ada gimana. Tapi kan kita juga nggak ngerti loh. Itu. Nggak ngerti ya. Tapi juara. Tapi juara. Juara. Yang kalah nggak terima. Mohon maaf, saya ada telepon. Halo Mas Arfi, kayaknya salah juara Mas. Salah juara ini. Curang Mas, masa udah ngerjain Mas. Juara 1 Mas. Saya ngerjain dari nol Mas, bawa dulu Mas, capek Mas, Solo Jogja Mas. Enggak. Tenang. Tapi tetap keren kok, tetap keren. Itu Bisa kuat mentalnya. Ya, emang kuat mental. Nah, ini sedikit ngobrol. Karena kan dulu secara basicnya udah ada ya. Sedangkan persiapan sebelum speed hack selain itu apa aja? Sebelum speed hack ya cari tahu kita itu nanti mau bikin aplikasinya. Pertama cari tahu kita itu mau bikin aplikasinya itu tentang apa, misal tentang mobile atau tentang web atau apa kan. Berhubung waktu kuliah dulu pertama tertariknya tentang mobile, ya udah kita nguliknya tentang belajar mobile, bahasanya apa aja. Waktu dulu kan bahasa yang masih populer itu kan pakainya Java tapi yang Android itu, buat Android itu kan. Nah, belum ada tuh kayak React Native sama Flutter, itu belum booming. Masih pakai yang Android biasa gitu kan. Ya udah kita ngulik-ngulik itu, pelajarin tentang maps-nya gimana, UI-nya gimana dan sebagainya. Gitu sih. Kalau Mas Roy, masih ingat dulu kita persiapannya ngapain? Malam-malam terus ketemu di mana gitu? Sebelum sebelum acara kan. Sebelum kita tahu bahwa nanti ketika mengerjakan tuh ternyata sudah ditentukan. Iya, betul. Ya kan kita kan nggak tahu. Ya, pikirku kan hackathon ya udahlah hackathon pada umumnya maksudnya temanya bebas ya nggak harus buat dari awal gitu kan. Ide sendiri gitu kan. Jadi H-1 speed hack itu kumpul di WiFi WiFi dulu. Nanti WiFi itu kumpul buat apa ini, buat project apa, temanya apa ya. Terus sebenarnya ternyata waktu hari H itu apa namanya dipilihin sama SPE, ini kamu buat ini itu nggak boleh buat aplikasi yang lain, harus buat aplikasi itu. Karena saya kaget juga kan, speed hack kok harinya beda. Terus biasanya kan speed hack satu hari 24 jam, tapi itu kayak cuma 8 jam buat apa mikir saya. Iya makanya ternyata dipilih. Keren. Itu sih. Nah, untuk selama acara nih dari Mas Roid, yang menarik apa? Yang beda dari speed hack atau hackathon yang lain? Yang pasti waktunya ya. Waktunya beda ya. Nah, logis. Hackathon ngoding cuma 8 jam, ya ampun, buat produk 8 jam. Cuma SPE. Ya, enggak benar. Enggak, itu biasanya hackathon tuh 24 jam langsung. 24 jam. Bahkan ada yang sampai berhari-hari. Iya. 2-3 hari gitu, tapi kayak SPE-nya emang ya beda sih menurutku, maksudnya memang mungkin yang aku tangkap ya dari hackathon yang SP itu memang melatih pressure sih. Under pressure kita bisa nggak menerima pressure selama mengerjakan itu gitu 8 jam, dan juga dengan pilihan yang sedikit, pilihan yang sempit gitu ya, kita bisa nggak gitu. Terus ya itu sih yang pertama. Yang kedua adanya tahapan seleksi itu keren sih. Jadi pengalaman saya di hackathon sebelumnya, seleksi itu berbentuk dokumen bisnis gitu loh. Jadi kayak dokumen bisnis, proposal kita kayak membuat apa, kita buat proposal ini. Terus mungkin ada yang lebih itu ring-ringan harga, kita kasih segala macam. Itu kan bukan tipe saya banget, biasa kan engineer, jadi nggak mikirin bisnis gitu. Tapi kalau di speed hack itu menariknya, seleksinya tuh benar-benar pure ngoding, kita ngoding sebagai engineer. Asing banget online seleksi itu hitting API. Ya kita ngehit bareng-bareng itu malam-malam pakai Postman kayak kasih JWT. Masih ingetnya tadi? Oh, JWT ya. Waktu itu saya nggak ngerti, cuma kayak masih inget. Udah ya seleksi bisa. Terus ada online-nya, ada offline-nya juga, iya. Offline-nya algoritma LUN. Itu sepengalamanku juga ya, belum pernah ada hackathon yang memberi kayak itu apa ya? Kualifikasi kayak gitu ya, maksudnya untuk lolos harus membuat algoritma gitu-gitu, pakai QR code gitu-gitu. Itu ngodingnya aja 1 jam ya.
kita buat algoritma, buat QR code harus 1 jam. Coba perusahaan mana ya, hackathon mana yang memberi seleksi cuma 1 jam kalau nggak di SPE. Nggak cuma SPE pokoknya. Itu gokil tapi keren sih. Itu maksudnya memang benar-benar melatih pressure kita juga. Iya. Itu juga jadi ada pengalaman bahwa, dan menurut saya hackathon terbaik selama yang saya pernah jalani itu SpeedX ya, dari pengalaman. Jadi kalau Mas Zul udah terpressure apa? Kenapa kok bisa jadi juara? Yang menarik apa? Terus kira-kira dari saya yang lain kok kelihatannya mudah kayak dilewati udah banget gitu loh. Apa gitu? Aduh, yang berkesan ya keberuntungan. Ini dia. Tidak pernah buat. Ya, tidak pernah buat. Mohon maaf Mas, tidak pernah buat. Udah pernah buat. Nambah. Kenapa? Enggak, tapi kan itu ya udah pernah ngerjain lah, maksudnya udah ada pengalaman. Iya, itu kan sebenarnya kan ya kita buat sendiri kan, tapi emang udah ada kita buat sendiri, emang udah ada, itu nggak direncanakan juga. Emang dulu waktu kuliah ya kita tertarik untuk bahas ini, kita buat ini, ya udah itu juga. Nah terus yang berkesan juga waktu di SPI itu karena ya alhamdulillahnya tim kami juara kan. Nah itu ada beberapa mata kuliah yang langsung A kan. Gara-garanya Ini dia. di mata kuliah, di mata kuliahnya itu kan gurunya bilang gini kan, dosennya bilang gini, kalau kalian punya sertifikat juara atau menang lomba apa, nanti kasihkan ke saya, nanti langsung auto A gitu. Ya udah langsung auto A. Jadinya kayak misal ujian itu ya itu sebagai formalitas saja, tapi nanti auto A. Juara dapat di auto A. Keluar dari kampus langsung kerja di sini. Itu namanya keren namanya. Admin sulit. Nah, ini nih sedikit pertanyaan lagi. Setelah ikut acara itu, kira-kira reaksi dari kalian sendiri, keluarga dan kampus bangga atau kaget banget atau nggak tahu sama sekali malah? Kalau saya reaksinya ya alhamdulillah sih, orang tua ya pasti senang kan, dapat juara, terus dapat hadiah juga kan. Dan juga kalau dari kampus ya itu apresiasinya mungkin kalau dari kampus saya nanti kita kayak nyetorin sertifnya, nyetorin fotonya, sama kayak nulis resume singkat atau deskripsi singkat tentang acara tersebut, nanti dikasihkan ke admin sekolah. Itu ada kayak portalnya gitu kan. Nah nanti kayak dipublish gitu-gitu. Buat akreditasi gitu nggak sih biasanya? Kayaknya sih. Iya. Kayaknya ya. Kalau Mas Rohit, perasaannya gimana setelah ikut acara itu? Enggak, kenapa Anda tanya saya? Saya kan nggak juara. Kan setelah ikut acara itu, Udah pasti nggak ada yang menanyakan, tidak ada yang bangga, tidak ada yang senang, maaf. Tapi kan pengalamannya tambah kan? Iya kan, pengalaman juga kan, pengalaman akan gratis. Pokoknya itulah. Iya. Lu nggak bayar tapi makan gratis loh. Baru sekali ini kan acaranya. Itu loh, 2 hari nggak makan gratis loh Anda. Pikir capek. Terus capek. Awal tuh, ya udah sih, awal tuh pamit sama orang rumah tuh ya udah mau pamit lomba itu. Lomba 17 Agustus. Enggak, mau lomba hackathon. Keren. Pamit lomba ya udah 2 hari bolak-balik gitu kan. Udah. Terus ya udah pulang hari Minggu malam sampai rumah gimana? Ya gimana, nggak bawa apa-apa ya udah. Ya kan yang terpenting kan udah kerja di sini. Iya, alhamdulillah. Gantinya. Setelah itu ya ada. Keren sih. Gitu. Kalau saya dulu waktu pulang kan bareng Mas Roy ya. Waktu habis gak juara, gara-gara ini yang juara. Pulang-pulang dari Klaten hujan, ya kan? Klaten hujan sampai Solo. Kita bersama-sama pokoknya. Enggak, itu hari pertama. Hari pertama? Itu hari pertama, kita berdua hari pertama. Hari keduanya siang. Enggak, kamu boncengan sama itu teman saya satunya itu ya. Mampir kemana? Ke rumah dia dong. Enggak, mampir kemana? Ke beli susu atau apalah itulah, nggak tahu. Itu kan pas Bermi juga cari hangat-hangat sama. Ya itu. Gak ada mantol dari Pak Indah hujan pulang ke Solo. Tajak cari hangat-hangat, nggak ada. Mas Roy malah langsung pulang ke Sukarjo. Saya sama teman sampai dulu minum susu segar. Itu capek lah.
Itu capek, kehujanan, dinginan, gara-gara Zul juara pokoknya. Paling capek Aku terus loh. paling capek hari pertama. Hari pertama ya. Hari pertama pas ngepasi pulang hujan juga. Hari kedua kita drop juga. Lumayan. Dan alhamdulillah banyak pengalaman yang bisa kita ambil, banyak ilmu juga. Terasa kayak terpacu gitu, lihat teman-teman lain codingnya cepat, kita juga merasa harus cepat juga gitu. Itu sih kalau dari saya. Nah, mungkin bisa ditayangkan foto-foto ketika kegiatan berlangsung. Nah, itu kan ada foto saya dan Mas Rohit, kemudian Mas Zul juga ada di bawahnya. Ada Nah, fotonya lagi, nah itu. Mas Skoro juga. Mas Skoro juga ada. Jadi masuk SP juga. Foto ketika juara juga ada. Tapi mungkin bisa bisa apa namanya, cerita juga waktu hari pertama dan hari kedua, waktu kita ngerjain LUN. Iya. LUN itu sebelum itu ngapain ya? Ya sebelum itu dikasih pertanyaan dulu kan, maksudnya dikasih soal dulu kan. Jadi kita mau ngerjain apa? Totalnya kayaknya ada 5 soal sih waktu itu. Iya. Nah, yang pertama kita suruh buat ini apa namanya, string dari form gitu kan. Kita nginput form, terus kita buat rentetan angka itu, terus dari angka itu saya cuma selesai di soal pertama. Jadi saya cuma nginput buat formnya HTML, terus saya proses di PHP natif cuma satu file itu. Iya. Satu file, terus udah jadi loan-nya itu. Dan ya yang ngerjain ya juga saya nyuruh apa namanya, Hikam sama siapa namanya, sama teman kita satu tuh kayak minta tolong ini aku di sini gimana, terus kayak ini masih kan. Itu cukup apa namanya, cukup seru sih waktu ngerjain. Kalau dari enggak dari mesin. Karena saya daya ingat saya rendah itu, saya juga nggak lupa ini. Itu waktu itu ngapain ya? Saya cuma ingatnya buat QR code itu aja. Udah sampai QR code. QR code tuh terakhir. Kan terakhir. Ya, paling saya ingat tentang yang QR code, yang lainnya saya sama gitu tuh. Bagianmu buat apa di Arget? Bagian saya nyari informasi. Yang ngoding siapa? Sama seperti dia cari informasi dulu. Kan saya ikut ketuanya pokoknya. Cinta kan Itu kan kalau yang di foto itu kan ketuanya apa namanya, bukan saya, itu jelas. Iya, jelas. Enggak pas juga, jelas bukan. Ya, jelas dong, ketuanya itu yang bukan saya. Ketuanya siapa? Ketuanya nggak di sini. Nggak di sini. Ketuanya nggak di sini. Yang jenggotan itu. Nah, itu gimana? Itu dia yang ngoding atau gimana? ada yang nyuruh kami sih, maksudnya kamu nyari ini, kamu nyari ini, gitu sih. Ya kayak Anda itu kan. Berarti gitu. dia yang ngoding. Ya, saya kayak inilah. Ya, kita cuma perannya aja, penggembira awalnya. Karena jujur bingung kalau apa namanya, bareng enggak dadakan juga. 1 jam soalnya sebanyak itu. Yes. Kita kalau mau sharing code tuh butuh waktu juga kan, maksudnya sharing code cocokkan gitu kan. Belum kalau apa namanya, kalau gitu konflik gitu kan, kayak butuh waktu banget. Jadi gitu lah, aku aja ngerjain, minta tolong cari ini kalau ada. Dulu kamu udah kenal Git, aku belum kenal Git. Masih manual, flash disk. Tapi masih jadi duluan aplikasinya. Terus juara. Enggak, sorry. Belum kenal Git. Mau sebelum kenal Git? Belum kenal Git. Mungkin waktu dasar-dasar aja sih, nggak expert gitu. Maksudnya nggak sering menggunakannya. Jadi enggak, tapi maksudnya kalau GitHub gitu tahu dong. Tahu, tapi kalau misal kayak untuk kerja full gitu, belum terlalu saya pakai. Masih manual gitu. Nah, habis dari speed hack baru saya gali lagi. Oh, terus waktu hari ngapain? Nah, itu waktu hari kedua itu manual. Pakai flash disk. Pakai flash disk. Ternyata susahnya di itu. Ya itu nggak susah. Susah itu yang itu. Gampang sih, tinggal kopas aja. Kita pakai Git ya sih. Git plus Telegram. Iya, kita pakai Git. Git buat nyimpan juga. Share-share pakai Telegram. Iya sih. Pokoknya kita yang pakai GitLab ya kalau nggak salah. GitLab sama Telegram juga buat sharing codingnya. Betul. Waktu hari. Kalau saya waktu hari kedua saya yang ngerjain IoT ya, udah jelas. Udah jelas. Iya lah, karena
salahku juga sih jujur. Dia yang milih, alat dari dia yang punya ide, dia yang win juga. Aku nggak salah juga sih, maksudnya aku pengen banget IoT tapi aku nggak ngeliatin aku bisa IoT apa enggak gitu loh, makanya ketika ada problem tuh ya aku bingung juga. Jadi aku IoT, si Mas Ikam ini dia yang di front end, adminnya untuk monitoringnya. Bootstrapan biasa. Kalau teman kita itu back end Python dia makanya. Coba yang Python pakai Python natif, Python doang gitu ya, Python natif. Nah, terus ya udah di selama mengerjakan itu saya stuck di ini, di apa namanya, waktu ngetap itu waktu ngetap. Jadi kita kasih tau teknisnya ya. Jadi ada dua, bisa ngetap dan connect internet kan. Nah itu ternyata ketika di lapangan dia itu bisa cuma satu doang, antara cuma ngetap doang atau internet doang. Ya itu nggak bisa. Kalau dia bisa ngetap dia nggak bisa connect internet. Kalau dia bisa connect internet, dia nggak bisa ngetap, nggak bisa baca kartunya. Itu bikin pusing sih. 8 jam itu aku nyari nggak selesai, nggak nemu juga gitu. Dan ya itu menjadi bottleneck lah ibaratnya. Jadi kayak ini nggak selesai ya belakangnya juga nggak jalan juga. Gitu. Terus si kami juga yaudah seadanya gitu, backendnya juga seadanya karena belum sempat testing bareng-bareng 3 orang. Jadi waktu dites belum sempat di tes kita didatengin panitia loh. Panitianya Mas siapa lupa gitu. Lupa aku ngecek gitu kan. Ngecek terus Mas normal. Mas udah enggak apa-apa, kita memaklumi gitu. Sih ya udah. Kalau dari dia kan buat, tapi dia kan dulu timmu kan ada 3. Iya. Yang ketuanya itu, terus Mas Baskoro, terus Mas Yul ini. Pembagian timnya apa aja? Front end-nya siapa? Saya dari dulu emang suka front end kan ya. Dua-duanya itu Baskoro sama si teman satu lagi itu back end-nya. Jadinya kayak fungsinya mereka berdua, saya yang bikin front end-nya. Gitu. Saya masih kerja loh. Masih kerja saya. Kerja saya. Oh iya. Kita masih cek Pak. Ya udah. Yang udah dibuat itu apa? Yang udah dibuat apa? Udah dibuat sebelum belum core-nya kan, yang core-nya jadinya kayak apa? Itu kan intinya itu aplikasinya bikin aplikasi tracking. Rencananya itu dulu itu ceritanya buat bis gitu, Transjogja namanya, makanya Haitayo gitu kan. Nah itu untuk Transjogja, yang satunya itu untuk user, yang satunya itu untuk kayak driver atau kernetnya yang di bis itu kan. Nah itu udah jadi. Itu kan ya dua-duanya core-nya udah jadi kan. Jadinya kayak fungsionalitas maps-nya itu udah jalan, tapi masih bisa kena VGPS. VGPS masih bisa kena. Makanya kemarin itu waktu tes pakainya VGPS. Ya dia pakai VGPS. Kalau aku ingatnya dulu ada fitur chat juga ya. Bukan chat, kayak dari line gitu sih maksudnya. Buat bot dari line gitu. Nanti itu kayak ngirim message terus ke aplikasinya gitu sih. Itu udah berhasil, udah jalan. Itu udah pernah dibuat juga atau baru itu? Baru itu. Nah. Jadi di SpeedHack itu buatnya cuma buat fitur chat. Ya enggak juga sih. Sama kayak mengkonfigurasi sama yang disyaratkan itu. Syaratnya apa aja terus kita cocokin. Mantap, keren sih. Tapi kalau core-nya itu udah jalan. Core untuk apa namanya? Detect lokasi gitu antara user satu sama user lain udah jalan. Mantap. Keren. Kesel banget sih waktu enggak. Itu pulang itu aku nyobain. Berhasil cuma gara-gara salah pin. Jadi kan Arduino kan ada pin-pinnya gitu. Iya. Keliru masang pin. Masya Allah itu ya namanya orang gregetan ya. Sampai saya bawa pulang kok nggak bisa. Jadi kok ternyata salah pin, tapi udahlah. Namanya hoki dan buat-buatnya. Memang sih dulu menang dukun soalnya. Dulu dia menang dukun ini pokoknya. Oke. Kita cuma kurang beruntung pokoknya kalau udah juara. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya pengen dari Mas Roed dan juga Mas Zul menyampaikan kesan setelah ikut SpeedHack. Nah, dimulai dari Mas Roed dulu coba. Kesannya sih ya masih berkesan ya, karena memang yang pertama ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya,
speed hack ini hackathon yang menurutku berbeda dari yang lain sih. Karena kan pada umumnya kan hackathon ya udahlah seperti itu pada umumnya, maksudnya 24 jam, terus mungkin ada yang sampai berhari-hari. Dan hackathonnya tuh ketika pitching nggak cuma coding tapi harus menjelasin bisnisnya gimana, cara dapat investor gimana, gitu yang mana itu nggak selaras sama bidang saya gitu. Betul sekali. Dan kalau mau ikut hackathon seperti itu kan harus nyari orang bisnis juga, nyari orang yang jago-jago gitu presentasi segala macam. Nah di hackathon ini, di speed hack ini menurutku memang dikhususkan untuk para engineer sih. Jadi mereka yang punya bakat nih, tapi nggak bingung menyalurkannya kemana. Itu menurutku speed hack memberikan memberikan wadah lah bagi kita gitu untuk bisa berekspresi, bisa menyalurkan ilmu kita di sini gitu. Terus juga yaitu tadi dengan durasi yang sangat singkat, kita ditekan pressure yang sangat besar, itu kita sebenarnya bisa nggak sih kalau dicoba di challenge lah ibaratnya. Itu tuh berkesan banget sih. Dan alhamdulillah kan meskipun meskipun ya kita capek dan segala macam, menjadi pengalaman yang pertama, yang kedua ya kita bisa di SPP seperti sekarang ya karena speed hack itu sih. Dan saya lewat jalur itu berkesan dan bersyukur banget sih. Enggak, Mas Zul. Kalau dari saya kesannya alhamdulillah setelah ikut speed hack saya jadi lebih berani sama lebih tertantang untuk menggali lebih dalam tentang teknologi informasi ini kan. Sebagai contohnya kemarin saya setelah mengikuti speed hack jadi berani kayak menerima project dari dosen. Kemarin itu saya diajak teman saya, terus mau nggak nih ada project dari dosen untuk bikin web apps. Jadi oh ya udah nggak apa-apa, boleh gitu kan. Nah, dari situ itu kayak membuka jalan saya untuk kemana-mana gitu kan. Ada teman, ada project itu saya kayak gini oke, gitu ya gitu sih. Sama mungkin saya kalau boleh ngasih pesan intinya coba aja dulu sih. Maksudnya kalau misal kita nggak ngerti speed hack nanti atau hackathon nanti bingung gini, mending dicoba dulu aja kan, kita nggak tahu dalamnya gimana. Mungkin Anda udah pernah ngerjain appsnya kan nggak tahu juga kan. Coba dulu aja nggak apa-apa. Siapa tahu. Ya, oke. Itu kita menuju ke sesi tanya jawab. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa open cam terlebih dahulu, kemudian silakan bertanya. Oke, cukup sekian dari kami. Mungkin itu yang bisa kami share ke teman-teman tentang pengalaman selama speed hack sampai ke SPE. Nah, saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore.